Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam materi pemrograman web dan perangkat bergerak kelas 11. Hari ini kita akan coba membuat materi baru yang dimana kalian pada materi sebelumnya sudah selesai dalam membuat satu homepage, satu website lengkap mulai dari home, profil, galeri sampai buku tamu. Hari ini kita di materi baru ini akan mencoba mengupload atau memasukkan file-file yang sudah kalian buat tadi ke dalam sebuah hosting online, sehingga nanti dalam proses penilaian kalian tinggal menyerahkan pada saya berupa alamat address dari alamat website yang sudah kalian upload dan kalian buat. Terus bagaimana cara membuat sebuah hosting dan domain? Sebelum sampai di situ saya akan coba menjelaskan apa itu hosting. Hosting adalah sebuah tempat penyimpanan atau biasa disebut dengan rumah. Tempat penyimpanan dari file-file yang akan kalian gunakan untuk ditampilkan di browser secara online. Nah, file-file itu tentu saja sudah kalian buat sebelumnya. Kemarin ada dalam berupa bentuk HTML dan ditambah dengan gambar-gambar dan video. Kemudian apa itu domain? Domain adalah sebuah alamat address di mana bentuknya adalah berupa angka digit IP yang sudah kalian diajarkan di kelas 10 tentang jaringan, di mana ada TCP/IP di situ. Dengan alamat misalnya contohnya 192.168.0.1. Namun domain kemudian dari angka-angka tersebut dibungkus menjadi sebuah nama dari address, misalnya google.com semacam ini. Pada prinsipnya google.com itu terdiri dari angka misalnya adalah 8.8.8.8 kalau tidak salah semacam itu. 8.8.8.8 kalau tidak salah ya, atau mungkin yang lain. Kelihatannya tidak respon, berarti yang lain. Jadi pada prinsipnya hosting itu domain itu adalah sebuah alamat address yang berupa angka digit, kemudian ditutup atau diberi markup dengan nama-nama dari domain, misalnya yahoo.com, google.com, facebook.com, dan lain sebagainya. Nah, coba kita cari misalnya address google.com. Atau mungkin IP ya, IP google.com. Iya. Ya, kelihatannya ini yang terbaru ya. Ada 216, 218, 228 dan 119. Ini alamat DNS Google yang terbaru. Ya, dari situ kita akan coba membuat itu sehingga nanti apa yang sudah kalian buat di dalam pemrograman HTML kemarin bisa ditampilkan di browser secara online dan bisa dilihat oleh masyarakat satu dunia. Nah, apa yang harus kalian siapkan? Tentu saja kalian harus mendaftar di hosting. Nah, rekomendasi dari hosting ya, dari saya yaitu kita menggunakan 00 web host. Kita pilih yang gratisan aja. Ya, kita gunakan yang ini. Kemudian kita mendaftar secara gratis.
Tentu saja dalam proses pendaftaran kalian membutuhkan yang namanya sebuah email. Maka tolong disiapkan email kalian masing-masing yang aktif dan bisa dibuka, karena untuk konfirmasi pembuatan hosting dan domain kali ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita akan coba mendaftar pada hosting 000 web hosting. Saya menggunakan email saya. Kita buat password yang mudah diingat ya. Password tersebut ada 8 karakter, dimana untuk password gabungan dari huruf dan angka ditambah dengan huruf besar dan ada huruf simbol, sehingga lebih unik dan sulit. Kita coba bisa atau tidak ini. Jadi, apa yang kalian capai minggu ini? Oh, bagus sekali, Anai. Itu tempatmu di cerah berawan di bawah bintang. Tempatmu berada di Ya, ternyata di sini kita diwajibkan menggunakan email dari provider yang terpercaya seperti Gmail atau Outlook. Datanya yang menggunakan Yahoo tidak diakui oleh 00 web hosting. Biasanya ini berhubungan dengan kerjasama atau MOU. Oke, kita coba dengan email yang lain. Bagaimana dengan radio Mbak? Apa yang tidak kerjakan?
Udah kelihatannya lama. Nggih, nggih, nggih. Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah kita proses mendaftar akan terjadi loading semacam ini. Kita geser ke bawah, ternyata ada tulisan kami telah mengirimkan email konfirmasi, silakan verifikasi alamat email Anda sebelum membuat website. Ya, kita disuruh memverifikasi di email, maka kita buka email kita dan benar ada 00 web hosting. Mohon verifikasi, kita buka. Ya, kita verifikasi email ini. Oke, ternyata saya terlalu lama tadi ya. Kita kirim ulang aja. Email sudah terkirim, kita
cek lagi ya, karena kalau terlalu lama dia dianggap gagal ya. Oke, berhasil. Kita get started. Di sini kita diberi tulisan first thing first, what do you like to do? Yang pertama, mempelajari pengembangan web, buat toko online, buat desain web, atau start a blog. Pada prinsipnya tidak ada masalah ya. Artinya kita disuruh apa sih yang dibutuhkan ya. Ya, kita langsung aja digeser ke bawah. Nama websitenya kita buat, misalnya nama websitenya nama saya sendiri aja ya. Atau nama saya aja. Passwordnya misalnya kita buat yang mudah diingat, admin @1981. Buat password dulu ya. Oh, ternyata tidak mau. Kita buat. Kita ulang lagi, admin @1981. Oke. Kita kirim. Oke, website sudah dibuat. Di sini kita dipilih pilihan filenya yang kita buat untuk mengisi hosting itu menggunakan apa. Yang pertama ada use our website builder, artinya itu memang bawaan dari hosting. Yang kedua dari menginstal WordPress, artinya kita sudah membuat file-file CMS dari WordPress, kemudian kita masukkan di sini. Yang kedua yaitu upload your site. Nah, ini karena kalian sudah membuat sendiri hasil karya kalian, maka pilih upload your site di sini. Oke. Dalam upload your site, di sini ada file manager, di dalamnya ada public HTML, ada temporary atau TMP. Taruh file-file kalian yang sudah kalian buat sebelumnya di dalam folder yang namanya public HTML. Kita coba masuk, kita klik double, masuk aja. Ya. Di dalamnya ada file bawaan HT access, dibiarkan saja, tidak usah dihapus. Cuman nanti ketika kita sudah memasukkan HT access ini bisa kita delete, karena kalau tidak kita delete pasti tampilan website kita tidak akan muncul. Tapi sementara kita biarkan saja. Terus bagaimana cara memasukkan? Cara memasukkan ada dua cara ya. Yang pertama dengan mengupload satu persatu. Yang kedua dengan cara upload secara keseluruhan atau nah, kita buat upload file di sini ya. Kemudian kita select files. Kita cari tempat penyimpanan kita kemarin, kalau tidak salah di
tentu saja di tempat kalian masing-masing ya. Kalian kemarin buatnya di mana? Ya, kalau saya di sini ya. Kita langsung aja coba kita langsung kontrol, diklik, kita kontrol A, berarti kan posisinya dia ngeblok semua ya. Kita langsung open. Ya. Dia langsung semuanya terpasang ya. Baru kita upload. Akan membutuhkan waktu dalam proses setiap uploadnya. Oke, sudah selesai. File yang kita masukkan sudah bisa kita lihat di sini. Kita refresh dulu. Ya. Kita kembali ke website kita ya. Ya. Di sini nama website saya beri nama adalah otomatis muncul. Ya, otomatis muncul. Kita buka misalnya dalam tab baru. Ya. arifsulistio.000.webhostapp.com. Kita coba. Ini kita buktikan kalau kita belum menghapus HTTP akses tadi, apakah tampilan website kita muncul. Kalau tetap muncul berarti tidak perlu dihapus HTTP akses, tapi kalau tidak muncul HTTP akses kita hapus. Oke, kita enter. Ya, ternyata tidak perlu dihapus. Ya, jadi anak-anak sekalian, website buatan saya sudah muncul secara internasional di website online dengan alamat arifsulistio.000.webhost.app.com. Nah, tugas buat kalian semua, website yang sudah jadi dari kalian tadi, buatlah hosting dan domainnya. Kemudian kirimkan ke saya alamat addressnya saja. Contohnya ini alamat address itu arifsulistio.000.webhostingapp.com. Kirim alamat addressnya saja di Google Classroom. Alamat addressnya ya, ingat sekali lagi alamat addressnya saja, bukan demo program video atau yang lain sebagainya. Biar saya nanti yang akan mengecek sendiri addressnya itu jalan atau tidak. Artinya ketika saya ketikkan di address, dia harus muncul. Saya bisa ngecek secara online atau internet di posisi lokasi dimanapun juga, baik lewat laptop maupun lewat handphone. Silahkan mencoba dari praktek hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.